Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para bapak, para ibu, para santriwan, santriwati, anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Dan kita berlindung kepada Allah dari sesuatu yang tidak bermanfaat dengan doa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Semoga dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sama-sama akan kita pelajari, mampu menjadi pelita kehidupan kita, mampu menjadi peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan para ibu, abnai at-talabah wa banati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap kita senantiasa menginginkan sesuatu yang lebih baik dari hari ke hari. Dalam sebuah lembaga pendidikan ada yang disebut dengan upgrading atau peningkatan mutu kualitas para guru dan para pengajar, supaya guru-guru yang mengajarkan hari demi hari akan semakin lebih baik, sehingga ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang berkualitas. Begitu juga dengan sebuah lembaga bisnis atau sebuah lembaga perniagaan pun, kami yakin mereka pun akan terus berusaha meningkatkan kualitasnya, supaya apa yang menjadi usaha perniagaannya semakin hari semakin banyak profitnya. Perusahaan apapun itu pasti mereka akan selalu berpikir bagaimana caranya agar menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pun Ia menginginkan kita sebagai hamba-hambanya untuk selalu menjadi hamba-hamba yang terbaik. Allah menginginkan kita dalam setiap tahunnya terus bertambah keimanan kita, terus bertambah kualitas ketakwaan kita, dan menjadi manusia-manusia yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Allah menginginkan itu semuanya kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kabar gembira ketika ada seorang sahabat datang kepada baginda Nabi, yang mana sahabat ini adalah sahabat yang sudah sepuh, datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang terbaik? Wahai Rasul, berikanlah contoh kepada kami, cuplikan seorang yang dikatakan dia adalah seorang yang baik. Maka baginda Nabi SAW menyampaikan kepada seorang yang sudah sepuh tersebut dengan mengatakan,
man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah mereka-mereka yang diberikan umur, yang diberikan tambahan umur, dan dia terus berusaha ingin menjadi lebih baik. Maka inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dengan menghadirkan setiap tahunnya madrasah Ramadaniyah, dengan mewajibkan kepada kita umat Islam berpuasa pada bulan Ramadan, yang di dalamnya Allah akan menggembleng, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pendidikan kepada kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan ruhiyah imaniyah kepada kita, dengan harapan umat Islam setiap tahun mereka mendapatkan peningkatan demi peningkatan dalam segi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menjelaskan bahwa Ramadan adalah madrasah imaniyah. Ramadan disebut dengan madrasah imaniyah, yang tentunya yang namanya sebuah madrasah itu memiliki visi dan misi, tujuan diadakannya madrasah tersebut. Maka visi misi yang terbesar dari madrasah Ramadan adalah menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Tujuannya tadi adalah supaya kita selalu ditingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Apalagi dalam 11 bulan kita mungkin banyak sekali godaan dan ujiannya. Banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang berada di hadapan kita, sehingga sangat mudah sekali keimanan kita ini luntur, sangat mudah sekali keimanan kita ini lemah, sangat mudah sekali keimanan kita ini tidak memiliki energi. Maka bulan Ramadan adalah waktunya hamba-hamba Allah di-upgrading. Waktunya hamba-hamba Allah dinaikkan tingkatnya. Maka bulan Ramadan adalah saatnya naik kelas orang-orang yang beriman supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an tentang visi misi madrasah Ramadaniyah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya karena kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah menginginkan kita terus meningkat keimanannya. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas anda sekalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami pun, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mewajibkan pula kepada umat-umat sebelum anda sekalian untuk berpuasa. Tujuan dari rangkaian puasa, visi misi dari madrasah Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, agar kita benar-benar memiliki predikat ketakwaan.
Karena yang namanya ketakwaan adalah puncak. Ketakwaan adalah puncak derajat seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan barometer kemuliaan seorang hamba menjadi manusia yang mulia, barometernya adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupawan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bagaimana ekonomi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat status sosial kita, tahta kita, harta kita. Allah tidak melihat itu semuanya. Yang menjadi barometer kemuliaan seorang hamba terpuncak adalah ketika hamba tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diadakannya bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Tujuannya adalah agar kita menjadi hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang istimewa. Walaupun mungkin dari segi paras kita pas-pasan, tidak seperti orang Eropa, tidak seperti orang Arab, tidak seperti orang Cina, tidak seperti orang ini dan seterusnya. Walaupun mungkin dari segi tahta, status sosial kita tidak ada apa-apanya, tidak ada orang yang mengenal kita. Kita bukan seorang yang viral. Di media sosial kita mungkin tidak terkenal siapa kita. Walaupun kita adalah seorang yang tidak memiliki harta yang banyak, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki rumah, tidak memiliki apa yang menjadi kemewahan. Tapi ketika kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, ini adalah sesuatu yang akan menjadi keistimewaan kita. Sekali lagi, bulan Ramadan Allah hadirkan untuk kita agar kita menjadi manusia yang istimewa, karena Allah menginginkan derajat tersebut berada pada diri kita. Hal ini sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Mari kita perhatikan para jamaah abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, "Ya ayyuhan nas." Allah memanggil semua manusia dengan latar belakang yang berbeda, dengan mungkin warna kulit yang berbeda, dengan kebangsaan yang berbeda, dengan jabatan yang berbeda. Allah memanggil semuanya. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Kemudian Allah mengingatkan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan Anda sekalian dulunya adalah dari dua insan. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah ibunda Hawa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kemudian kata Allah, dari dua insan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda sekalian banyak sekali, sehingga Anda berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, bernegara-negara dengan yang jumlah yang sangat banyak. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang mana ketika kalian semakin banyak,
sehingga berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, sehingga berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya, berbeda status sosialnya. Kata Allah, perbedaan itu hanya untuk lita'arofu, hanya untuk saling mengenal. Oh, ternyata orang Afrika seperti ini. Oh, ternyata orang India seperti ini. Oh, ternyata orang Arab seperti ini. Oh, orang kaya seperti ini. Oh, orang yang profesinya presiden seperti ini. Oh, orang yang mempunyai profesi A, B, C dan seterusnya seperti ini. Hanya untuk saling mengenal. Dan Allah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Perbedaan itu semuanya tidak Allah nilai, tapi yang menjadi titik nilai keistimewaan seorang, kemuliaan seorang ada pada ketakwaannya. Karena yang namanya kebangsaan, yang namanya warna kulit, yang namanya status sosial atau kekayaan, apakah bisa kita minta sebelum kita lahir para jamaah? Bisa bukan? Tidak bisa. Tapi yang namanya ketakwaan bisa diraih oleh setiap manusia, apapun warga negaranya, apapun status sosialnya, semua berhak dan mampu menjadi manusia yang mulia dengan ketakwaan tersebut. Dan hal ini juga senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Nabi SAW menegaskan tentang firman Allah di atas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari rupawan Anda sekalian, tidak melihat dari banyak sedikitnya harta Anda sekalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah bagaimana keadaan hati Anda sekalian dan juga bagaimana amalan-amalan keseharian Anda sekalian. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bulan Ramadan ini adalah gerbang. Bulan Ramadan ini adalah titik awal perubahan setiap insan untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berpuasa, untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, untuk bisa beribadah pada bulan Ramadan, itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah masih menginginkan kepada kita untuk terus menjadi hamba Allah yang lebih baik. Allah ingin kita menjadi seorang yang bertakwa, sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan memiliki predikat ketakwaan. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah, ketika seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah, dia akan lebih mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ataupun tidak ada orang, ketika dia sendirian maupun ketika dia berada di tempat yang ramai, ketika sudah ada ketakwaan pada diri dia, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi problem adalah para jamaah, manusia itu takutnya kalau ada CCTV, ya betul para jamaah. Makanya di toko-toko ditulisin, ruangan ini, tempat jualan ini dilengkapi dengan CCTV 24 jam. Mengapa? Dikarenakan mungkin kurangnya ketakwaan kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang hamba yang bertakwa, memiliki keimanan dan ketakwaan yang luar biasa, maka dia akan selalu menjadi hamba Allah dimanapun dan kapanpun. Maka bagi mereka yang mendapatkan ketakwaan
dari bulan Ramadan ini dia bisa berusaha menjadi seorang yang bertakwa. Apa janji-janji Allah? Mari kita lihat beberapa ayat yang Allah janjikan untuk mereka. Yang pertama, orang-orang yang bertakwa di dunia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bukan orang yang terkenal, walaupun dia bukan seorang yang memiliki titel yang banyak, walaupun dia mungkin tidak memiliki harta yang banyak, tapi ketika seorang bertakwa, Allah yang akan menjamin kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, berusaha menjadi seorang yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang yang beriman, yang di dalamnya terdapat keimanan. Apa janji Allah? Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji pasti benar-benar kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang sejahtera. Dia akan senantiasa menjadi seorang yang selalu ridha dengan ketetapan Allah. Dia akan selalu menjadi seorang yang husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya akan tenteram, hidupnya akan tenang. Karena ketika orang yang beriman dan meyakini tentang takdir, bahwa setiap yang Allah gariskan itu adalah yang terbaik untuknya, dia akan merasakan ketenangan. Ini adalah balasan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kehidupan yang terbaik ketika seorang mampu menjadi seorang yang bertakwa. Bahkan bukan hanya keberkahan pada dirinya para jamaah. Ketika seorang itu bertakwa, keberkahan akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan hanya orang di sekitarnya, bahkan meliputi wilayah yang ada di sekitarnya. Ini ketika ada hamba-hamba Allah yang bertakwa, Allah akan memberikan keberkahan bukan hanya kepada dia, bukan hanya kepada keluarganya saja, tapi Allah akan memberikan keberkahan kepada warga dan wilayah orang yang ada di sekitarnya. Hal ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah, walau anna ahlal qura, apabila penduduk suatu negeri, apabila penduduk suatu desa, mereka senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa menambah keimanan dengan terus belajar dan belajar, dengan terus beribadah dan beribadah kepada Allah, sehingga tumbuh keimanan. Kata Allah, walau anna ahlal qura, apabila suatu negeri, apabila suatu daerah, suatu komunitas, mereka senantiasa beriman kepada Allah, wattaqau,
dan mereka selalu bertakwa kepada Allah, selalu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah akan bentangkan. Di sini para jamaah, Allah memakai lamut taukid yang artinya adalah pasti, benar-benar kami akan bentangkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Berarti buah dari ketakwaan seorang hamba, manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh person, akan tetapi juga akan meliputi banyak manusia akan merasakan keberkahan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang bertakwa para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan, dari berbagai permasalahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusan-urusan yang rumit, urusan-urusan yang mustahil, urusan-urusan yang sulit akan menjadi sesuatu yang mudah untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Bahkan di dalam ayat tersebut pun Allah mengatakan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak dikira-kira. Hal ini sebagaimana firman Allah, janji dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan jalan keluar. Di dalam kehidupan manusia tentunya kita tidak selalu berada di atas. Kita tidak selalu senang, kita tidak selalu merasakan sehat. Ada kalanya kita diuji, ada kalanya Allah memberikan musibah, Allah memberikan berbagai macam cobaan kepada kita. Dan kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari problematika kehidupannya. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada saja rizki yang Allah kirimkan kepada kita. Kemudahan-kemudahan akan Allah berikan kepada kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kemudahan dalam setiap urusannya. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita menjadi hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang istimewa, agar kita memiliki keimanan yang sangat tinggi. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur, kesehatan, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini benar-benar bisa kita hayati, setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan bulan Ramadan ini keimanan kita semakin meningkat, ketakwaan kita pun kita pun meraih ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian pada sore hari ini semoga mampu menjadikan kita semakin bersyukur atas nikmat yang besar ini. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.